Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Duta TV, Ayah Bunda, kita akan mengambil pelajaran yang berharga tentang peran orang tua di dalam membangun karakter yang baik. Tentu saja dari sumber yang sangat penting untuk kita jaga, selalu menjadi teladan kita yang utama, yaitu baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Royan, kita tentu harus mengikuti contoh dari Rasulullah. Ternyata Rasulullah itu lahir dari keluarga besar yang di sana ada ayah-ayah yang baik. Nah ya, sebagaimana juga nenek moyang Rasulullah juga adalah nenek moyang yang baik. Jadi kita lihat nih di buku ini tentang nenek moyang yang baik dari keturunan yang dimana dilahirkan baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapakah yang dimaksud dengan nenek moyang yang baik itu? Nah, Royan bantu baca ya. Oke. Silakan Royan. Mari kita berkenalan dengan Nabi Ibrahim AS. Alaihissalam Royan. Alaihissalam. Dia lahir di Babilonia, negeri kuno di selatan Irak. Saat itu, Babilonia dipimpin Raja Namrud yang sangat zalim. Seluruh rakyat dipaksa menyembah berhala. Namrud juga memerintahkan pasukannya menghilangkan nyawa semua bayi laki-laki. Nah, jadi waktu itu ibu Ibrahim yang sedang mengandung mengungsi ke hutan hingga Ibrahim lahir. Ibrahim tumbuh dengan dikaruniai kecerdasan. Karena cerdas, dia yakin berhala bukanlah Tuhan. Bagaimana mungkin sesuatu yang tidak bergerak dan tidak bicara bisa jadi Tuhan? Batinnya bertanya-tanya. Nah Royan, ternyata ya kalau kita punya pertanyaan, kita harus mencari tahu. Kalau Royan suka mencari tahu, biasanya dari mana? Google. Oh ya Bunda, anak-anak kita sekarang sudah berada di zaman yang berbeda. Tapi PR kita adalah mendampingi mereka untuk mencari informasi yang benar. Royan, mari kita lanjutkan. Bagaimana Ibrahim mudanya yang dia ingin tahu siapakah sebenarnya Tuhan itu. Royan bantu bacakan lagi ya. Nih. Ibrahim banyak berenung. Siapa sesungguhnya Tuhan itu? Apakah bintang itu Tuhan? Apakah bulan itu Tuhan? Apakah matahari itu Tuhan? Tuhan tidak mungkin muncul dan tenggelam, pikirnya. Nah iya ya. Jadi tentu sifat Tuhan itu lebih dari makhluknya. Ibrahim bertanya ya, kok bisa sesuatu yang bisa timbul dan tenggelam, bisa menghilang, itu disebut sebagai Tuhan. Lalu setelah lama merenung, Ibrahim menyimpulkan. Apa kesimpulannya Royan? Tuhan adalah yang menciptakan alam semesta. Setelah lama merenung, Ibrahim menyimpulkan, Tuhan adalah yang menciptakan alam semesta. Tuhan adalah yang maha berkehendak. Tuhan adalah yang menciptakan manusia dan makhluk lainnya. Tuhan adalah yang maha berkehendak. Tuhan adalah yang menciptakan manusia dan makhluk lainnya. Tuhan adalah Allah yang tidak mungkin ada yang menyerupainya. Iya, jadi begitulah Royan ya. Dan setelah dewasa, Ibrahim diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi nabi. Dia diperintahkan untuk mengajak umat meninggalkan berhala. Nabi Ibrahim alaihissalam sempat dibakar ya oleh Raja Namrud ya. Royan ingat cerita tentang Nabi Ibrahim saat akan dibakar, apa ya mukjizat yang kemudian? Kayak mungkin apinya malah merasa dingin. Terasa dingin ya bagi Nabi Ibrahim ya. Nabi Ibrahim memang banyak mendapatkan ujian, tapi beliau termasuk orang yang sabar. Nah, Ayah Bunda senang ya kalau kita bisa membaca bersama anak kita. Nah, kalau dalam buku ini Rasulullah teladan utama,
kita akan mengangkat beberapa sosok teladan para ayah, lelaki-lelaki yang memiliki peran luar biasa di dalam pembentukan karakter keluarga. Dari kisah Nabi Ibrahim, kemudian kelahiran putra beliau yang beliau tunggu dalam waktu yang sangat lama. Jadi ujian bagi Nabi Ibrahim itu salah satunya adalah anak. Beliau lama baru punya anak ya, dan beliau selalu berdoa. Apa doanya, Royan? Ya Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku keturunan yang termasuk orang-orang saleh. Iya, oleh karena itu Royan, kita semua juga harus mengambil contoh teladan ini ya, bagi setiap orang tua, keluarga agar berdoa supaya dikaruniai anak yang solih ya. Robbi habli minas solihin ya. Lalu setelah lahir Nabi Ismail masih juga ada ujian ya. Padahal Ismail tumbuh menjadi anak yang tampan, sehat. Nabi Ibrahim yang begitu merindukan putranya, kemudian mengunjungi putranya beliau yang tadinya terpisah ya dari Nabi Ibrahim. Keduanya saling melepas rindu. Hari-hari berikutnya mereka lalui bersama sampai suatu saat Nabi Ibrahim mendapat perintah menyembelih Ismail. Coba Royan bacakan bagaimana ceritanya. Iya. Suatu saat Nabi Ibrahim alaihissalam diperintah menyembelih Ismail. Iya. Nabi Ibrahim bertanya kepada Ismail, anakku, sesungguhnya aku bermimpi menyembelihmu. Apa pendapatmu? Ayahanda, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Jawab Ismail tenang. Nah, percakapan ini diabadikan di dalam Al-Quran surah As-Saffat ayat 102. Perintah itu tentu saja untuk menguji ketaatan Nabi Ibrahim alaihissalam dan juga putra beliau Ismail. Dan kemudian kita ingat ya, ini kemudian digantikan oleh seekor domba, dan ini menjadi asal usul perintah apa? Kurban ya. Nah, kita kemudian mengambil pelajaran tentang ketaatan Nabi Ibrahim yang sangat luar biasa. Allah pun memberikan balasan yang luar biasa. Keturunan Nabi Ibrahim banyak yang terpilih menjadi nabi, dan salah satunya adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ayah bunda, kita mengambil pelajaran yang sangat penting bagaimana kita memastikan sebagai seorang lelaki di dalam rumah tangga, seorang ayah, suami bagi istrinya, kemudian juga seorang perempuan ya, ibu, istri bagi suaminya. Suami dan istri ini kalau dia senantiasa mengingat agar terus belajar, memperbaiki diri, mengevaluasi diri, mudah-mudahan dari keluarga yang solih-solihah kemudian terlahir generasi yang terbaik. Kita belajar dari sejarah kehidupan baginda Rasulullah ini Royan, bahwa nenek moyang yang baik ya, keluarga yang baik, insya Allah juga dikaruniai oleh Allah keturunan yang baik. Maka tentu kita tidak pernah boleh lalai untuk berdoa. Ada doanya Royan. Nah, ayah bunda pasti juga sudah tahu doa ini. Royan mau tahu doanya? Mau tahu? Oh iya dong, kita harus tahu doa agar keluarga kita senantiasa dikaruniai ya anggota keluarga yang solih-solihah. Ayo kita angkat tangan, yuk berdoa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Amin ya. Dan juga kuncinya adalah taat kepada Allah. Nah, ayah bunda, di bulan Ramadan ini mudah-mudahan kita semua para orang tua bisa terus meningkatkan ketakwaan kita
kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar menjadi jalan Allah menjagakan keluarga kita, melindungi keluarga kita, dan memberikan karunia yaitu anak yang solih dan solihah bagi keluarga kita. Pelajaran kemudian yang harus kita ingat apa tadi, Royan? Taat kepada Allah. Ya, nah Nabi Ibrahim alaihissalam dan keluarganya adalah simbol ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketaatan kepada Allah adalah sesuatu yang paling utama dan ini harus kita contoh bersama-sama. Royan tahu tidak bagaimana caranya taat kepada Allah? Berdoa, sholat. Iya, coba Royan bacakan nih bagaimana cara taat kepada Allah. Nabi Ibrahim dan keluarganya adalah simbol ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah yang paling utama. Hal ini harus kita contoh. Bagaimana cara taat kepada Allah? Yaitu dengan melaksanakan semua perintahnya dan meninggalkan semua yang dilarangnya. Sholat, puasa, zakat, infak, dan rajin belajar adalah sebagian dari perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan disayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang disayang Allah akan dimasukkan ke dalam surga. Amin. Ya, jadi kita harus ingat ya Royan untuk melaksanakan segala yang diperintahkan Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Dan juga rajin belajar. Royan rajin belajar tidak? Di sekolah. Di rumah juga dong. Iya. Nah, sampai di sini dulu ya Royan. Nanti kita akan sambung lagi bagaimana dari sejarah kehidupan baginda Rasulullah. Ada keluarga yang juga solihah yang terjaga dalam iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa kita semoga keluarga kita juga termasuk keluarga-keluarga yang senantiasa terjaga di dalam iman dan takwa. Amin ya robbal alamin. Yuk kita tutup bersama-sama, kita ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.